karya terbaik sutradara Nasri Cheppy. Ya, judul ini adalah satu dari beribu judul film yang ditawarkan oleh komunitas pencinta film Indonesia Jadul atau KPFIJ yang didirikan oleh Suyoto B. Ahmadi. Berikut ini liputan selengkapnya. Hampir semua masyarakat Indonesia menyukai film. Mulai dari anak kecil, remaja, hingga orang dewasa menggemari jenis tontonan ini. Ingatkah Anda dengan karakter Mas Boy atau Emon yang begitu dikenal remaja di tahun 80-an, film Catatan Si Boy? Pada masa itu memang sangat ditunggu hingga diproduksi sequelnya. Film Indonesia memang mengalami pasang surut sejak awal produksi di tahun 1934. Meski demikian, banyak orang yang tidak tahu film apa saja yang mengawali sejarah perfilman Indonesia. Kalau ada Emon ya lucu. Ya, berangkat dari hal itulah, Suyoto B. Ahmadi mendirikan sebuah komunitas bertajuk Komunitas Pecinta Film Indonesia Jadul atau yang disingkat KPFIJ. Kalau suka, kayaknya dari dulu udah suka. Dari pertama kali saya beli itu tahun 99 ya kalau nggak salah, film Saur Sepuh 3. Setelah itu beli satu, akhirnya numpuk. Nah, sejak itu tahun 2005 saya mulai ke sini intensif untuk nyari film jadul. Oh, zaman dulu ya itu ya Pak, saya suka itu Saur Sepuh sama film-film drama, paling film-film dramanya Paramitha Rusady. Apalagi ini ya, film-film itu kan unik dan sekarang udah nggak keluar lagi itu. Bagi pria yang akrab disapa Toto ini, memiliki koleksi tak kurang dari 300 keping VCD film-film Indonesia versi lawas alias zaman dahulu, memunculkan banyak kisah lucu dan menarik. Kecintaannya terhadap film Indonesia tumbuh ketika ia melihat salah satu produsen film di Australia membuat remaster film Golok Setan dengan judul Sword Devil dengan memakai dubbing bahasa Inggris. Jauh ini belum, tapi yang pasti kalau saya karena berangkat dari blog tentang film jadul, setidaknya film itu blog saya dibaca dan orang tahu bahwa film Indonesia itu zaman dulu itu punya kejayaan gitu. Kalau soal teknologi, film sekarang pasti lebih bagus, tapi kalau untuk dari segi cerita, itu film zaman dulu itu lebih unik, lebih original dan lebih natural mainnya. Demi mendapatkan koleksi film era 70-an, 80-an, hingga 90-an, Toto tak segan-segan menelusuri pasar-pasar di Jakarta. Salah satunya adalah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun jangan salah, pria berdarah Banyumas ini selalu mencari film-film original untuk dikoleksi. Bahkan, karena kelengkapan koleksi film yang dimilikinya, mulai dari film drama, kolosal, action, perjuangan hingga film horor, Toto pun didaulat sebagai pustakawan KPFIJ. Kalau untuk film jadul, saya biasanya ke Glodok, itu ada, kalau enggak juga ke Pasar Minggu. Tapi satu catatan ya, yang saya cari itu film original, bukan film bajakan gitu. Di sela-sela waktunya, Toto pun menyempatkan diri untuk menonton film-film jadul bersama anggota KPFIJ. Seperti kali ini, KPFIJ nonton bareng di Cafe Kopi Merah Cipete Raya, Jakarta Selatan. Agus sang empunya kopi merah sendiri dengan senang hati menyediakan tempat untuk bertemunya para pecinta film jadul, sehingga jadilah acara nonton bareng menjadi ajang pertemuan dan nostalgia anggota komunitas film jadul.
Tujuannya saya mau bikin basecamp buat mereka. Kan selama ini kan lupa dengan film-film lama gitu. Jadi kita akan kumpulin semua kolektor-kolektor film-film lama, kita akan setel di sini. Hari masih tentatif kita bikin. Lebih memperluas aja wawasan tentang film-film jadulnya Indonesia. Plus ada niatan kalau yang terkait berminat, siapa tahu bisa di-remake. Walaupun baru berjalan 1 tahun, namun anggota komunitas ini di Facebook sudah hampir 1.000 orang. Ya, bagi Toto dan komunitas ini, koleksi film jadul mereka ibarat harta yang tak ternilai dan tak tergantikan. Kecintaan mereka tak akan lekang meski banyak film-film baru yang kini beredar di pasaran. Ya mudah-mudahan bisa, apalagi kan saya punya blog ya, ada blog dan di situ saya ngulas tentang film-film Indonesia. Setidaknya bisa membantu mereka yang mungkin nggak tahu film-film dulu dan itu bisa ngambil esensi dari situ. Karena saya punya pengalaman juga, ada mahasiswa dari Jogja ngambil S2 itu tentang film Indonesia, dia ngambil sumbernya dari situ. Kalau ngelihat sekarang kan trennya kayaknya kalau hantu semua. Harapan saya ya film sines-sines Indonesia itu lebih punya ini ya, kreativitas yang lebih dan nggak ngikutin tren gitu. Hadirnya komunitas pecinta film Indonesia jadul adalah sebuah penanda zaman. Di tengah maraknya film-film lokal maupun luar yang terus diproduksi, komunitas pecinta film jadul ini sekaligus menjadi bagian pelestari sejarah sinematografi Indonesia. Sejarah seni rupa Indonesia mencatat Emiria Sunasa sebagai seorang perempuan perintis pelukis di Indonesia. Kini 46 tahun sesudah kepergiannya, mitos tentang kehidupannya yang misterius serta ekspresi dalam karya-karya lukisannya kembali ditampilkan. Seperti apa lukisan-lukisan karya Putri Raja Tidore ini? Berikut ini liputan tim Daerah Mata Hati selengkapnya. Bertempat di Bentara Budaya Jakarta, sebuah pameran lukisan bertajuk Masa Lalu Selalu Aktual, karya perempuan pelukis pertama di Indonesia, digelar. Pameran lukisan ini berlangsung dari tanggal 9 hingga 18 Desember 2010. Emiria Sunasa. Mungkin tidak banyak yang tahu mengenai perempuan ini dan lukisan karya-karyanya. Emiria adalah pelukis perempuan pertama di Indonesia.